Hello everyone, nice to see you again. Okay, in this video I would like to share a new lesson for you about have, has, and had. Ya, saya sengaja membahas ini karena have, has, dan had ini cukup unik dalam bahasa Inggris karena memiliki banyak arti dan beberapa fungsi. Jadi mungkin masih banyak yang belum mengetahui sejauh mana penggunaan have, has, dan had ini dalam bahasa Inggris. Untuk itu mari kita perhatikan bersama-sama. Tapi sebelum kita lanjut, please subscribe this channel. Oke, kita lanjutkan. Dalam bahasa Inggris, have, has, dan had memiliki fungsi sebagai main verb. Main verb ini apa? Adalah kata kerja utama. Nah, dikatakan sebagai main verb ketika have, has, dan had ini berarti mempunyai atau memiliki. Lalu tentunya akan diikuti oleh noun atau kata benda. Dan fungsi yang kedua adalah sebagai auxiliary verb. Auxiliary verb adalah kata kerja bantu. Dikatakan sebagai auxiliary verb ketika have, has, dan had ini berarti sudah atau telah, lalu disandingkan dengan past participle verb atau kata kerja bentuk participle. Nah, oke. Dalam bahasa Inggris, have, has, dan had tidak hanya berarti sudah atau mempunyai. Nah, ini yang saya katakan tadi. Namun masih ada arti lain. Seperti apa? Ya, bisa berarti makan, minum, melahirkan, menderita penyakit, menyuruh, menerima, mengalami, mengadakan, semoga. Nah, cukup banyak. Bahkan masih ada arti lain ya. Misalnya harus. Tapi ya cukup kita beberapa kata di sini dulu. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, ini bagaimana cara memahami atau menggunakannya. Nah, ini yang paling penting. Bagaimana kita memahami, bagaimana menggunakannya. Tentunya kita harus sesuaikan dengan konteks kalimat itu sendiri. Ya, nanti kita akan lihat di contohnya seperti apa biar lebih paham. Nah, untuk subjeknya seperti I, you, we, they, she, it. Di sini ada present dan past. Kalau untuk present, have ini disandingkan dengan subjek I, you, we, dan they. Sedangkan has untuk she, it. Lalu untuk pastnya semuanya memakai had. Oke, Nah, have dan has ini kita mulai dari yang berfungsi sebagai main verb atau yang artinya mempunyai ya. Nah, kita lihat nomor 1. I have a cute rabbit. Nah, artinya adalah saya mempunyai seekor kelinci lucu. Nah, ini have ini berfungsi sebagai main verb karena berarti mempunyai, ya, kata kerja utama. We have many friends. Kami mempunyai banyak teman. Lalu she has a new car. Dia mempunyai sebuah mobil baru ya. Kita menggunakan has karena subjeknya she ya. Sama dengan he. He has a lot of money. Dia mempunyai banyak uang. Has juga karena subjeknya masih he. Yaitu contoh untuk verb. Artinya has sebagai main verb. Lalu have, has sebagai auxiliary verb. Nah, ini cukup mau dibilang rumit tidak juga, tapi pemahamannya tentang kata kerja bentuk past participle harus kita pahami baik-baik. Nah, misalnya gini, I have done my homework. Have di sini bukan kata kerja ya, tapi sebagai auxiliary verb. Nah, mengapa? Karena di dalam artian ini berarti sudah. Jadi kesimpulannya adalah have ini diartikan sudah ketika dalam kalimat berfungsi sebagai auxiliary verb, yaitu menghubungkan atau disandingkan dengan kata kerja bentuk past participle. Nah, artinya adalah saya sudah mengerjakan PR saya.
They have just left. Mereka baru saja pergi. Nah, ini juga ya, left, pergi. Dari kata leave bentuk kesatunya atau bentuk presentnya ya. Terus she has washed her clothes. Ya, ini juga dia sudah mencuci pakaiannya. Next, he has sung a song. Ya, he has sung a song. Nah, dia sudah menyanyikan sebuah lagu. Nah, ini kita bisa memahami bahwa arti have atau has di sini adalah sudah. Ya. Ya, sekarang kita had ya, ke had. Nah, ini bentuk lampau dari have dan has. Nah, kita lihat contohnya. I had a cute puppy when I was a child. Ya, saya mempunyai seekor anak anjing lucu ketika kanak-kanak. Artinya apa? Ini menceritakan peristiwa atau kejadian atau keadaan yang sudah lampau ya. Nah, nomor 2, we had a lot of fun last summer. Kami bersenang-senang pada musim panas lalu. She had finished her project when the lamp went out last night. Nah, ini juga ya, dia sudah menyelesaikan tugasnya ketika lampu padam kemarin. He had left when his father came. Ya, nah, ini masih contohnya, dia sudah pergi ketika ayahnya tiba. Oke, yang berikut have bisa berarti menderita suatu penyakit. Misalnya gini, I have a headache. Ya, saya menderita sakit kepala. Jadi kalau misalnya kita mengatakan sakit itu ya kita menggunakan have ya atau has, tergantung dari konteksnya, subjeknya itu. Lalu nomor 2, she has a stomach ache. Ya, dia menderita sakit perut atau cukup mengatakan dia sakit perut ya. Nomor 3, he had a sore throat last week. Ya, dia sakit tenggorokan minggu lalu. Oke, have bisa berarti juga menyuruh atau meminta. Nah, kita perhatikan, I will have my brother take me. Saya akan menyuruh saudaraku mengantar saya. He always has me to do his homework. Dia selalu meminta saya atau menyuruh saya mengerjakan PR-nya. Nah, ini perhatikan baik-baik ya supaya dipahami. Lalu bisa berarti menerima. Nah, perhatikan contohnya. I always have a present from my dad on my birthday. Ya, saya selalu mendapat hadiah dari ayah saat ulang tahun. Oke, next. Have juga bisa berarti mengalami. Kita lihat contohnya. She has a shock. Dia mengalami shock. Nomor 2, you have a suffering. Kamu mengalami penderitaan. Lalu bisa juga mengartikan bisa juga berarti mengadakan. Kita perhatikan. He will have his party in a hotel. Ya, dia akan mengadakan pesta di hotel. Lalu nomor 2, let's have a gathering. Mari kita mengadakan suatu perkumpulan. Lalu bisa juga berarti mengizinkan. Kita lihat contohnya. I don't have the cat in my room. Saya tidak mengizinkan kucing itu di dalam kamar saya. Ya, diperhatikan konteks kalimatnya agar lebih paham makna atau artinya. Lalu bisa juga berarti semoga. Misalnya kita mengatakan have a nice journey, have a nice dream, have a nice day ya. Itu biasa paling sering kita dengar kata-kata kalimat-kalimat seperti itu ya. Artinya semoga, misalnya semoga liburan Anda menyenangkan, semoga hari Anda menyenangkan. Nah, masih ada sebenarnya beberapa lagi arti dari have itu
namun ini yang paling sering sekali digunakan. Dan semoga dengan teman-teman menonton atau mempelajari pelajaran ini boleh menambah wawasan dan boleh menambah ilmu kita semua. Sorry for many mistaken. Thank you for watching this video. Don't forget to comment, share, and like. God bless you all.